Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel atau belajar Excel. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Kamal, NIM saya A11.2025.1631. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang pengertian Excel, jadi apa itu Excel, kelebihan dan seperti itu. Kemudian yang kedua ada macam-macam rumus Excel dan penjelasan. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam rumus Excel. Kemudian yang ketiga kita akan praktek tentang rumus Excel yang telah saya jelaskan. Oke, yang pertama adalah pengertian tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Kemudian aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif. Menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang paling populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Jadi kenapa sih kok Microsoft itu banyak digunakan oleh kalangan orang-orang? Yang pertama dia offline, tidak memerlukan paketan atau koneksi internet lah istilahnya begitu. Yang kedua dia ada bawaan dari Windows, jadi ketika kita membeli sebuah perangkat komputer ataupun laptop, di dalamnya itu sudah terdapat yang namanya Microsoft Excel atau Microsoft Office lah istilahnya gitu. Kemudian ini memang umum, jadi bawaan dari Windows. Nah, ketika kita membeli perangkat yang eh, OS-nya itu operating systemnya itu Windows, otomatis sudah ada Microsoft Office di dalamnya. Kemudian yang kedua kekurangan dari Microsoft Excel ini adalah dia nggak bisa online. Jadi ketika eh, berbeda device itu datanya sudah berbeda. Jadi tidak bisa online, tidak bisa online kita memakainya, tidak bisa sharing, membuat bersama bareng-bareng sama teman itu tidak bisa. Oke, kemudian rumus-rumus Excel sebenarnya itu banyak rumus-rumus Excel. Di Excel itu banyak sekali rumus-rumus, tapi yang saya jelaskan itu hanya ini saja yang umum digunakan atau sering digunakan. Jadi saya hanya menjelaskan beberapa saja, kayak leave, right, mid, if, count if, max, min, average, lookup, VLOOKUP, seperti itu. Kemudian lanjut materi yang pertama, left, right, dan mid. Left, right, sebenarnya left, left, right, mid itu sama gunanya. Ini left, right, mid ini termasuk ke dalam fungsi text atau text function. Jadi ketiga ini hampir sama, tapi tergantung kebutuhan kita. Jadi left, right, mid itu berfungsi untuk mengambil atau mengekstrak bagian tertentu dari sebuah teks atau string. Jadi tergantung kebutuhan kita mau menggunakan yang mana nih. Kalau left ya adalah mengambil jumlah karakter dari sebelah kiri, namanya juga left ya. Kemudian right mengambil jumlah karakter dari sebelah kanan. Kalau mid mengambil jumlah karakter di tengah teks. Nah, jadi tergantung kebutuhan kita. Jadi left right itu sama satu sebenarnya, termasuk ke dalam text function. Kemudian langsung saja saya berikan contoh, kita praktek langsung. Rumus yang tadi, rumus left, right, dan mid. Yang pertama left, saya akan jelaskan rumus left. Jadi sebenarnya ini ada sebuah data. Nah kita cuma ini ngambil tiga, tiga apa istilahnya lah, tiga ini, tiga, tiga apa sih, tiga huruf atau tiga angka ini dari sebelah kiri. Nah ini kode proxy huruf pertama sampai ketiga pada NIM. Nah ini kita cuma mau ngambil tiga. Nah kita gunakan fungsi sama dengan left. Setelah itu kita pencet ini, kemudian titik koma. Setelah itu kita ngambil tiga dari sebelah kiri. Tinggal ketikkan tiga, tutup, enter. Nah, kita dapat. Iya. Kalau mau ngefill tinggal klik dua kali aja. Ngefill sembarang. Nanti fungsi right sama tergantung kita ngambil dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian ada mid, kita menjelaskan mid.
Mid. Nah, ini kode set titik koma 3 titik koma 4, salah, koma 4 set, salah. Oh, 5 koma 4. Oke. Lah, 2014 nanti diklik 2 kali, mungkin semua. Nah, ini kenapa kok B5 mid? Nah, ini kan tadi nih, ini B5. B5 kemudian kita mau ngambil hanya yang tengah 2013. Kita ambil elemen ke 5 atau baris istilahnya urutan kelima lah. Urutan kelima 1, 2, 3, 4 lah. Titik ini harus dihitung. Titik koma itu harus dihitung 1, 2, 3, 4. Yang kelima sebanyak berapa? 4. Nah, ini 4. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu ada if dan conif. Sebenarnya ini sudah saya rangkumkan ke beberapa aspek. Jadi if dan conif itu masuk dalam satu kesatuan ya, Mbak. Juga sih. Hampir sama lah istilahnya. Jadi if dan conif ini digunakan untuk pengambilan keputusan dan perhitungan data dengan kondisi tertentu. Jadi keduanya ini termasuk ke dalam function, logical function atau teks, fungsi logika lah. Jadi if digunakan untuk melakukan logika perbandingan. Jika suatu kondisi benar, maka hasilnya suatu nilai. Jika salah, maka hasilnya nilai lain. Gitu. Kalau conif digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu rentang atau range yang memenuhi syarat tertentu. Oke, contohnya seperti ini. Ini saya menggunakan fungsi if. Nah, jadi gimana ini if? Kita dulu sama dengan if, kemudian saya pencet jika D5 sama dengan 11, itu adalah teknik informatika. Kemudian jika D5 A12 itu sama dengan sistem informasi dan seterusnya seperti itu. Jadi seperti ini rumusnya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang conif. Conif itu conif digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu rentang atau range yang memenuhi syarat tertentu. Contohnya, nih, conif tab, kemudian kita pencet ini, conif jumlah siswa tahun masuk mana? Nah, ini kita blok set, jangan lupa dikunci, pencet F4, setelah itu titik 2, titik koma, set, 2010, 2010, stop, enter. Nah, ada 3 kan ini 2010, 1, 2, 3. Nah, kenapa tadi kita kunci? Kalau nggak kunci nanti ke bawah ini blokannya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, set. Tinggal kita ganti sesuai kebutuhan 2010, 2011, sampai 13. Nah, seperti itu. 11, 12, 13. Nah, konif itu kurang lebih seperti itu. Oke. Next ada max, min, average. Nah, jadi ketiga ini masuk ke dalam fungsi statistik dasar. Jadi untuk digunakan untuk mengelola data angka sangat berguna dalam berbagai analisis data seperti laporan keuangan, nilai siswa, data penjualan, dan lain-lainnya. Jadi hampir sama, cuman tergantung kebutuhan. Jadi max digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sekumpulan data, min digunakan untuk mencari nilai terkecil dari sekumpulan data, dan average digunakan untuk menghitung rata-rata. Contohnya, nah seperti ini saya buat. Bentar, dihapus dulu, hapus. Terus, nah contohnya nilai akhir tertinggi, max. Oke, max. Tuh, nilai akhir di blok, set, enter, set, ketemu 100.
Nilai akhir terendah, min. Blok set, bentar. Rata-rata, average. Blok, semuanya, bentar. Ya, seperti itu contoh. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada HLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi lookup dan VLOOKUP ini adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari data berdasarkan referensi tertentu dari sebuah tabel atau range. Nah, jadi lookup ini digunakan untuk mencari data secara horizontal, namanya saja horizontal lookup dalam baris pertama sebuah tabel, lalu mengambil nilai baris lain dalam kolom yang sama. VLOOKUP sama, cuman bedanya dia secara vertikal. Contohnya seperti ini. Nah, lookup kita ketikkan bersama dengan lookup, ya, ketik pencet ini kemudian titik koma, setelah itu kita blok dari sini semuanya, jangan lupa kunci F4. Kemudian lah kita mau ngambil kolom yang keberapa. Nah, ini kan 1 2, ini ngambil 2 1 cukup. Nah, ketemukan ya. Nah, kemudian ini sama. Nah, C. Oke, sama ini diganti ketiga yang satu dua tiga tiga berarti. Kalau ini saya ganti misal 103. Nah ini akan ikut berubah. Kemudian VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu sama, cuma bedanya dia salah vertikal. Nah, yang pertama ketikkan rumus sama dengan VLOOKUP, ketik nih, kemudian blok sini semuanya set. Nah, ini pencet set titik koma, blok semuanya 4 set. Dan mau cari data yang berapa, 1 2. Langsung ketemu. Ini sama, cuman tinggal kita ganti ini saja sesuai kebutuhan. Ya. Jika ini saya ganti misal 2, ini juga ikut ganti. Nah seperti itu contoh penjelasannya. Nah sekian. Nah tadi itu adalah uh, penjelasan mengenai Excel dari saya. Mungkin ada berapa salah-salah, saya mohon maaf. Tadi sedikit penjelasan tentang Excel dari saya. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.